yang menjadi korban kaum pelangi. Kembali lagi diceritain cerita kalian setelah udah lama lah ya gue gak cerita. Tendernya seperti biasa tidak mau disebut namanya, kita sebut saja namanya Adel. Adel tak kodel-kodel. Jadi ini waktu si Adel pindah ke SMA baru, alias dia murid pindahan. Udah gitu si Adel ini tipe orang yang pendiam. Jadi pas masuk kelas baru, ketemu teman-teman baru, dia diem doang, ngejogrok bae tuh di bangkunya. Sampai akhirnya ada yang mau ngajak berkenalan, seneng dong dia, akhirnya dia punya teman. Nah kenalan lah tuh mereka berdua kan. Halo Adel, halo Sarmila. Kita sebut saja temennya ini namanya Sarmila. Sebenarnya dari awal si Adel tuh emang udah curiga gitu sama si Sarmila. Kenapa? Karena pas kenalan ini si Sarmila ngomong, ih kamu tuh cantik banget ya, idaman aku banget. Hah? Idaman apa nih maksudnya? Ya, kita sesama perempuan emang sering lah ya memuji cewek-cewek lain yang emang cakep. Tapi kan nggak pernah lu ngomong kayak, ih lo cakep banget, tipe gue banget, idaman gue banget, kan nggak pernah. Cuma karena si Adel tuh nggak berpikiran jauh ke sana, jadi akhirnya dia ya udah biasa aja. Soalnya juga seneng karena akhirnya punya teman baru. Sekitar 1 bulan teman sama Sarmila, makin munculnya sifat aneh yang menurut Adel ini tuh kayaknya harusnya lo nggak begini deh. Yaitu si Sarmila ini suka nempel-nempel ke Adel dan suka tiba-tiba peluk si Adel gitu. Ada di mana si Sarmila ini ngajak ke toilet. Masih nggak ada yang aneh ya kan? Karena kayak ya kita sama siapa sih sering lah ya minta temenin temen kita untuk ke toilet, kayak temenin gue ke toilet dong ya kan. Sampai di mana pas di dalam toilet itu si Sarmila mencoba memegang tangannya Adel, tapi si Adel menepis, menolak gitu kan, kayak tidak mau begitu. Enggak sih, itu lebay banget. Pokoknya intinya si Adel ini nolak. Terus akhirnya si Sarmila memaksa, kata si Adel dia melakukan unboxing. Buset, udah kayak abis beli HP baru ya di unboxing. Untungnya dengan jurus 1000 bayangan Adel akhirnya bisa keluar dari kamar mandi. Terus dia langsung buru-buru nemuin gurunya untuk minta izin pulang duluan. Dia bilangnya sih, saya pusing bu, saya mau pulang. Terus diiyain, dan pas pulang dia langsung minta pindah sekolah sama ortunya. Dan akhirnya si Adel ini pindah sekolah. Terus si Adel nih karena kejadian itu dia mulai nggak gampang percaya sama orang baru gitu. Emang bener-bener deh lu Sarmila istighfar. Ada aja tingkahnya nih Sarmila. Jadi aku dapat kiriman cerita dari teman kita yang kerja di studio foto. Tepatnya dia tuh kayak admin atau penjaga di studio situ lah. Kita panggil aja teman kita ini dengan nama Lisa. Si Lisa ini tuh harusnya jaga studio tuh berdua. Kadang sama temen ceweknya, kadang sama temen cowoknya. Pas hari itu, harusnya nih Lisa kebagian jaga sama temen ceweknya. Tapi di hari itu tiba-tiba temen ini ngehubungin Lisa kalau dia ini nggak bisa berangkat karena lagi nggak enak badan. Ya udah, akhirnya Lisa hari itu jaga sendirian. Hari itu tuh nggak rame, cuma 2 orang doang yang datang ke studio. Sampai jam 5 studio tutup lah. Tapi Lisa nggak langsung pulang karena jam 7 malam dia udah janjian sama pacarnya untuk datang ke mall yang nggak jauh dari sana. Di jam 5:30 tiba-tiba di ruangan self photo studio ini tuh kayak ada bunyi gerusuk-gerusuk. Tapi Lisa biarin aja karena dia mikirnya mungkin itu suara dari toko sebelah. Gak lama dari situ tiba-tiba Lisa itu kayak lihat ada flash sama ada suara jepretan foto. Jadi kayak ada yang lagi foto gitu di dalam ruangan itu. Di situ Lisa udah merinding banget karena dia sendirian di studio itu. Lisa ngecek lah ke ruangan itu. Pas dia ngecek ya nggak ada siapa-siapa, rapih. Bahkan kameranya tuh nggak ready untuk foto, kameranya mati. Tiba-tiba dari luar Lisa ini dengar ada suara, "Yuk balik." Persis banget suara dari temen ceweknya. Tapi masalahnya hari itu kan temennya nggak masuk. Di situ Lisa langsung ambil tasnya terus lari turun. Dia langsung hubungin pacarnya buat datang sekarang. Pas pacarnya sampai, Lisa langsung minta temenin pacarnya untuk masuk dan matiin komputer, AC dan lampu-lampu yang ada di studio. Kira-kira kalau kamu jadi Lisa, apa yang bakal kamu lakuin?